Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andesta Putra, NIM 1911270052, Prodi IPS semester 5, mata kuliah Patologi Sosial, dosen pengampu Sepri Yunarman MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi. Definisi korupsi. Secara teoritis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio corrompere, yang artinya busuk, rusak, atau mengoyakkan, memutarbalikkan, atau mengoyok. Sedangkan secara umum korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi dan yang merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kerusakan demi keuntungan pribadi terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan kewenangan dan kekuatan formal, misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata untuk memperkaya diri sendiri. Yang selanjutnya, faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam yang dapat dirinci menjadi: A. Aspek perilaku individu, B. Aspek sosial. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal yaitu pemicu korupsi yang disebabkan oleh faktor di luar dari perilaku. Yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Yang kedua, aspek ekonomi. Yang ketiga, aspek politis. Yang keempat, aspek organisasi. Bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, perbuatan yang merugikan negara. Setiap orang menyalahkan kewenangan atau kesempatan sarana yang ada pada karena jabatan dan kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Yang kedua, suap merupakan semua bentuk tindakan pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapapun, baik itu perorangan atau badan hukum. 3. Gratifikasi. Korupsi ini ada pemberian hadiah yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas lainnya. Yang keempat, penggelapan dalam jabatan. Kategori ini sering juga dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan. 5. Pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan, dengan memaksa seorang memberi suatu, membayar atau menerima pembayaran dengan pemotongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. 6. Pembuatan curang. Hal ini biasanya terjadi di proyek-proyek pemerintah seperti pemborong, pengawas proyek, dan lain-lain. Yang selanjutnya, angka kasus korupsi di Indonesia. Lembaga Swadaya Masyarakat Anti Korupsi di Indonesia, Corruption Watch atau ICW, merilis laporan tren penindakan kasus korupsi semester 1 2021 berdasarkan data yang dikumpulkan ICW. Jumlah penindakan kasus korupsi selama 6 bulan pada awal tahun 2021 mencapai 209 kasus. Jumlah itu naik dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar yakni 169 kasus. HSIW juga menyebut nilai kerugian negara akibat korupsi itu sangat meningkat pada semester 1 2020. Nilai kerugian negara dari kasus korupsi sebesar 18,173 triliun. Kemudian dari semester 1 2021 nilai mencapai 26,83 triliun. Dengan kata lain, terjadi kenaikan nilai kerugian negara akibat korupsi sebesar 47,6%. Yang selanjutnya, dampak korupsi di masyarakat. Yang pertama itu di bidang ekonomi. Dalam bidang perekonomian, tentu saja korupsi memberikan efek dan sumbangan
besarnya untuk penanganan atas masalah ekonomi modern dan klasik. Misalnya saja cerminan atas ini terwujudnya dalam berbagai hal berikut ini. Yang pertama, tidak seimbangan finansial negara. 2, pertumbuhan ekonomi terhambat. 3, penghasil pajak negara berkurang. 4, ancaman inflasi. 5, penurunan kualitas barang dan jasa. Yang selanjutnya, bidang lingkungan sosial dan masyarakatan. Yang pertama, mengganggu stabilitas umum. 2, mencuri nama pelaku tindak pidana korupsi. 3, kemiskinan bertambah. Bidang kesehatan, banyaknya penyakit yang sulit ditangani. Yang kedua, fasilitas yang dibedakan. Yang selanjutnya, upaya mengatasi korupsi. Untuk memberantas korupsi yang sudah berurat dan berakar dalam sendi-sendi masyarakat, diperlukan adanya partisipasi segenap lapisan rakyat. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan cara menjaga korupsi. Yang pertama, menanam kejujuran. 2, memahami hukum yang berlaku. 3, hidup sederhana. 4, mengajarkan sifat tanggung jawab. 5, meningkatkan keberanian. Itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.